Bukhari itu gurunya 1400 jamaah. Gurunya berapa? 1400. Nanti kita akan sebutkan gurunya juga Imam Fadl bin Bukain Abu Nu'aim itu mengatakan 700 juga guru. Kita baru berapa jamaah guru? Dan itu jarang hadir lagi. Beliau mengumpulkan kitab Sahih Bukhari selama 15 tahun dia mengatakan. Namun kitab Al-Mufrad ini beliau sendirikan bab yang berkaitan dengan akhlak, karena beliau memandang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak harus disendirikan. Begitu banyaknya asar-asar juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya seorang Muslim benar-benar membacanya kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari sekalian, akan tampak indah agama Islam yang mulia ini jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kita membahas kitab ini jamaah sekalian agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi kita dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada hadis ke-707. Ada bab idza khafa as-sultan. Bab jika seorang takut kepada penguasa. Ya, seorang takut kepada penguasa. Bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, kalau seandainya la qadarullah seorang mendapatkan penguasanya melakukan kedoliman kepada diri atau mengancamnya atau menyudutkan atau memberikan hukuman, maka sila antara azab yang disebutkan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW agar menenangkan benak seorang muslimin yang takut kepada penguasanya. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara adab ini. Nah, akhlak seorang muslim, karena memang mungkin nanti di akhir zaman dia akan mendapati fitnah, ujian di mana penguasanya akan melakukan kezaliman kepadanya. Dan di antara yang nanti akan disebutkan sebagai Zaid Rawi, asal ini memang mendapati penguasanya melakukan apa? Kezaliman kepada dia, bahkan membunuhnya. Maka disinilah dianjurkan untuk membaca doa nanti yang akan disebutkan pada bab ini. Dan adab seorang muslim yang kepada penguasa, tentu kita sudah mengetahui pada asalnya seorang muslim mendoakan kebaikan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penguasanya. Bagaimana perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, "Kalau kuntu li da'wat mustajabah lalu li sultan. Inna salah sultan salah lil-mal." Dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, tabi'in beliau mengatakan, kalau seandainya aku memiliki sebuah doa yang mustajab, niscaya doa tersebut aku peruntukkan untuk penguasa. Karena kalau penguasa itu adalah penguasa yang baik, manfaatnya akan terasa kepada seluruh masyarakat. Dan sudah kita bahas juga beberapa hadis-hadis
hadis yang berkaitan dengan penguasa, bahwa pada asalnya ketika mendapati penguasa yang zalim kita bersabar jemaah. Dan ini perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya qadarullah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang dapat penguasanya zalim, kemudian dia takut akan kezalimannya, takut akan hukumannya. Jadi takut yang tabi'i ya jemaah. Maka dianjurkan membaca doa yang akan kita bahas insyaallah taala. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Muhammad ibn Ubaid qala hadatsana Isa ibn Yunus anil A'mash qala hadatsana Sumamah bin Uqbah qala sami'tu al-Harits bin Suwaid yaqul qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza kana ala ahadikum imamun yakhafu taqadrusahu aw dhulmahu falyaqul Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal 'arsyil 'azim kun li jaran min fulan wa ahzabihi min khalaiqik an yafruta 'alayya ahadun minhum aw yatba azza jaruka wa jalla zanabuka wa la ilaha illa anta. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn Ubaid. Muhammad ibn Ubaid ini adalah seorang guru dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dari Isa ibn Yunus. Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq, saudara dari Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq. Yang jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq beliau adalah seorang yang thiqah. Tapi kalau Isa ini Allah taala beliau soduk, derajatnya soduk. Karena sampaikan oleh Syekh Anis Tauhid hafizallahu taala. Inilah A'mash. A'mash ini Sulaiman ibn Mihran, Imam. Dari Sumamah bin Uqbah. Sumamah bin Uqbah ini seorang perawi yang thiqah ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Harits ibn Suwaid. Harits ibn Suwaid ini adalah seorang tabi'in yang mulia. Bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Harits bin Suwaid berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, jika di antara kalian mendapati pemimpin yang kalian takuti, takut dari apa? Takut berusaha ini adalah kebengisannya, kelalimannya, auzul mau atau kezalimannya. Hendaklah dia berdoa kepada Allah, Allahumma rabbas samawati sab', ya Allah engkau Rabb 7 langit, wa rabbal 'arsyil 'azim, dan Rabb arsy yang agung, kun li jaran, ya Allah jadikanlah engkau sebagai pendamping, jadikanlah engkau sebagai pelindungku dari fulan bin fulan. Sebutkan nama siapa jemaah? Pemimpin. Jadikanlah engkau pelindungku dari fulan bin fulan wa ahzabihi, dan juga kelompoknya, min khalaiqika, yang mereka semua adalah makhluk jamaah. Jadi minta tolong langsung kepada siapa? Pencipta makhluk. Karena sebengis-bengis pemimpin yang zalim, mereka manusia sama ya, betul ya? Mereka semua manusia, cuma bedanya mereka memiliki kekuatan, sama-sama makan nasi, betul ya? Kalau Indonesia sama-sama makan nasi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan juga mereka.
maka kita langsung minta perlindungan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. An yafrutu alayya, jangan sampai salah seorang dari mereka itu berbuat melampaui batas. Ifrat artinya melampaui batas kepadaku. Au ayyatuqa, atau mereka berbuat zalim kepadaku. Azza jaruka, sungguh mulia perlindungan darimu. Wa jalla sana'uka, dan sungguh agung pujian untukmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya mas, kalimat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, dan kita mengetahui kalau perkataan Abdullah bin Mas'ud maka hukum derajatnya adalah mauquf. Dan hadis mauquf termasuk hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tapi asal terlalu riwayat sampai kepada Abdullah bin Mas'ud ini asalnya sahih. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan Syekh Al-Istahir hafizallah taala ketika mensyarah hadis ini, hukumnya memang hadis mauquf, tapi tahu hukum murraf. Dia bisa dikategorikan hadis yang naik derajatnya menjadi hadis yang marfu, karena tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengetahui doa ini kecuali mengambil dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau hafizallahu taala, ini walaupun hadis mauquf tapi dihukumi hadis marfu. Karena tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengetahui doa ini kecuali diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disunahkan jamaah atau dianjurkan kalau seandainya kita mendapati pemimpin yang membuat kita takut. Tapi alhamdulillah sekarang antum takut ya jamaah? Enggak. Kalau sekarang antum tidak takut kepada pemimpin, maka doakan kebaikan. Semoga bertambah kebaikan untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, fil adab isyaratun ila iqbal al-'abdi ala maula bil istighfar wa bil i'tisam bihi fa tajawuz sultani alaihi. Jadi ayat ini ada isyarat bahwasanya seorang hamba hendaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak meminta ampun, dengan berpegang teguh kepada agamanya saat mendapati kedoliman penguasa. Karena kita sudah pernah sampaikan jamaah adalah materi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara hukuman Allah terhadap sekelompok masyarakat adalah Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Al-An'am. Begitu pula kami kuasakan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim semisal dengan mereka. Disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Berarti kalau sebuah kelompok yang mendapati pemerintahnya zalim, bisa jadi masyarakatnya memang zalim. Kama taqulu yuwalla alaikum. Sebagaimana sebuah ungkapan bahasa Arab, sebagaimana kalian begitu juga pemimpin kalian. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, pemimpin itu cerminannya apa? Rakyat. Kalau rakyatnya banyak yang zalim, Allah kuasakan pemimpin yang zalim.
Dan disinilah pentingnya jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala istighfar. Banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri rahimahullah taala, janganlah kalian melawan pemimpin yang zalim dengan pedang dan tombak kalian, kata beliau rahimahullah taala. Karena pemimpin yang zalim itu sebenarnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kalian dari pemimpin yang zalim tersebut, datanglah dengan istighfar dan taubat. Karena yang bisa menghilangkan atau yang bisa mengangkat hukuman Allah adalah apa jemaah? Minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antara faedah yang kita bisa ambil adalah bil 'abdi an yahfadha hadha du'a wa an yatawajjaha bihi ila Allah idza khafa sultana. Al-'abdi ini salah tulis al-'abdi bagi seorang hamba an yahfadha, untuk menghafal doa ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini ketika dia mendapati penguasanya zalim dan dia menjadi tahu. Dia menjadi apa? Tahu. Karena yang bisa melindungi dia dari kezaliman penguasa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semua yang terjadi di langit dan bumi ini tidak akan terjadi kecuali dengan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u an yadurru lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alayhi. Bagaimana hadis wasiat Abdullah bin Abbas kepada hadis wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tahuilah, sungguhnya kalau seandainya seluruh manusia mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, bukan hanya penguasa, seluruh manusia, seluruh umat, mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada dirimu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan, dengan pengharapan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Baik, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abu Nu'aym qala hadatsana Yunus an Ibn Harith bin Amr qala hadatsani Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala idza ataita sultanan mahiban takhafu an yastuwa bika faqul Allahu akbar, Allahu a'azzu min khalqi jami'an, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahzan, wa a'udzu billahi alladzi la ilaha illa al-mumsiku as-samawati sab'an yaqa'na 'alal ardi illa bi idnihi syarri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal insi, Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla sana'uka wa 'azza jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha illa ghairuka salasa marrat. Ketika jemaah sekalian, ini di antara temuan juga bahwasanya hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, atau ayat ini sama dengan ayat sebelumnya yang menguatkan bahwasanya ini ada hukum masuk karena lafaznya hampir mirip ya. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Abu Nu'aym. Abu Nu'aym Fadl bin Dukain, seorang yang alim. Kita sering mendapati biografinya, dan Syekh Anis Tauhid hafizallahu taala cerita bahwasanya beliau mendapati juga ujian. Beliau mendapati ujian dalam kehidupannya, bertemu dengan penguasa yang memaksa beliau untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah apa? Makhluk.
mana zaman beliau tersebarlah fitnah bahwasanya wajib bagi setiap alim untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Apa yang dikatakan Fadl bin Dukain rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan adraktu sabu'umi'ati minal ulama hadzal balad, yaitu daerah Kufah ya. Karena beliau tinggal di daerah Kufah. Aku telah menemui 700 alim wa kulluhum yaquluna Al-Quran kalamullah, dan semuanya mereka nggak ada satupun yang mengatakan kecuali Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa bi makhluk, dan bukan makhluk. Semuanya coba. Beliau langsung menukilkan perkataan guru-gurunya 700 ya Bapak ya. Gurunya 700. Dan semuanya mengatakan Al-Quran adalah kalam. Maka penguasa ini yang memaksa Al-Imam Fadl bin Dukain untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mengatakan ala takhafu minka, tidakkah engkau takut kepadaku? Apa jawaban ya. Ketika seorang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keteguhan di atas akidahnya, dia tidak akan takut dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fadl bin Dukain, demi Allah, sungguhnya leherku ini itu tidak lebih tidak lebih berharga daripada kancing bajuku, kata dia. Maksudnya apa? Kalau ente memaksa anak bunuh, Allah silakan. Dan menurut saya leher saya ini sama dengan malah tidak lebih berharga dari kancing baju saya. Dengan keteguhannya itu jamaah sekalian, Fadl bin Dukain selamanya rahimahullah ta'ala. Dan beliau di antara seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ketahui hafalannya sangat kuat. Kalau hadisnya Yunus ini saudara dari hafal ayat dari kita Isa. Yunus ini Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Kalau Yunus jamaah sama saudaranya Allah Ta'ala, riwayat hadisnya adalah Rasul. Yang dikatakan oleh Syekh Tahir Allah Ta'ala menukil perkataan beliau. Adapun anaknya yaitu Israil, beliau adalah saudaranya Tikon. Anil Minhal ibn Amr, beliau adalah seorang yang Tikon dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair beliau juga adalah seorang alim tabi'in yang sudah pernah kita kisahkan. Akhirnya beliau tertangkap oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Al-Hasan Al-Basri pada Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau tidak pernah bisa bertemu dengan Hajjaj. Tapi kalau Sa'id bin Jubair, Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya temukan dengan Hajjaj bin Yusuf. Taqafi Al-Bubir disebutkan oleh Nabi SAW, akan datang Al-Bubir, pemimpin yang sangat lalim, yang sangat haus darah, yang datang dari daerah Sakit. Yang kita pernah sebutkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf bertanya, "Man anta?" Maka dia jawab, "Ana Sa'id bin Jubair." Maka kata Hajjaj, "Anta Syaqiyun Ibnu Huzaid." Artinya apa jemaah? Lawannya Sa'id artinya bahagia. Kalau Syaqi artinya apa? Sengsara. Kalau Jubair artinya apa? Salah seorang yang mulia. Tapi kalau Husain artinya yang paling terhina. Kata Sa'id bin Jubair, "Ummi a'lamu bihi."
ibuku lebih mengetahui keadaan diriku daripada dirimu, wahai Hajjaj. Dan disebutkan dalam riwayat akhirnya dipenggal kepalanya Sa'id bin Jubair. Seorang murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau seorang imam yang sebelum dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf, segera disahkan jamaah. Beliau minta kepada Hajjaj, tolong sebelum engkau mengeksekusiku, engkau bolehkan aku untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah, saat itulah jamaah sekalian, Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya akhirnya dia mampu membunuhku, maka jangan sampai lagi ada dibunuh. Biarkan aku terakhir orang yang berdarah dari pedang hidup. Kalau kita kisahkan jamaah, Masya Allah, mulai keteguhan. Kata Sa'id bin Jubair, biarkanlah engkau tebas dalam keadaan sujud. Kira tebas jamaah kepalanya. Hari pertama, sejak saat itu katanya setiap malam Sa'id bin Jubair datang di mimpinya Hajjaj dalam keadaan bersimbah darah. Kemudian mengatakan, wahai Hajjaj, kita akan ketemu nanti di hari kiamat. Dan beberapa waktu setelahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Hajjaj terbunuh oleh salah seorang yang pemberontak juga, dan tidak ada lagi sebelahnya yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Apa yang siapa? Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, seorang tabi'in yang mulia-mulia dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Qala idza ataita sultanan mahiba, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, jika engkau mendapati atau ketika engkau datang kepada penguasa yang membuat engkau takut, yang mempunyai haibah, takhafu an yastua bika, kemudian engkau takut dia akan mendolimi atau menindasmu, faqul, maka katakan Allahu Akbar, Allahu azzu min khalqihi jami'an, Allah Maha Besar, Allah lebih mulia dari apa yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya semua. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari apa yang aku takuti dan yang aku khawatirkan. Dan aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dirinya. Al-mumsikus samawati sab'a, yang menahan 7 langit, an yaqa'na al-ard, dari menimpa atau dari meruntuhkan bumi ini, kecuali dengan izinnya jemaah. Bayangkan, bumi ini sangat kecil, sedangkan langit Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menahan langit agar tidak runtuh menimpa bumi, kecuali nanti kapan? Hari kiamat yang sangat dahsyat jemaah. Kalau disitulah langit akan terbelah. Min syarri abdika fulan, dari keburukan hambamu fulan. Disebutkan nama penguasanya. Wa junudihi, dan juga tentaranya. Wa adba'ihi, dan juga kelompoknya. Dan ini lebih syamil dari doa sebelumnya, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia juga. Ini bisa jadi pemimpin ini punya pasukan dari jin jamaah, benar kan? Terjadi kalau orang-orang zalim, jangankan tentaranya ini juga kerahkan tentara dari jin, dari para dukun jamaah, tukang sihir. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, tidak hanya dari pengikutnya dari bangsa jin, dari bangsa manusia, tapi juga bangsa manusia. Allahumma kun li jar, ya Allah, jadilah Engkau sebagai pendamping, sebagai pelindungku, min syarrihim, dari kejahatan mereka. Jalla tanaku
sungguh agung pujian untuk wa'azza jaruka, dan betapa mulianya pelindungan, wa tabarakasmuka, dan maha suci engkau, maha suci engkau namamu, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, sebanyak 3 kali. Dan asal ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, asal yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan karena ini bukan sesuatu yang berasal dari ra'yu, dari pendapat, maka Allah taala sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Tahir hafizallahu taala, hukumnya menjadi marfu. Apalagi digabungkan dengan hadis sebelumnya Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Mas'ud, Allah taala alam, ini merupakan doa yang dianjurkan ketika kita mendapati kalau seandainya pemimpin kita zalim, hingga kita takut kepada kezalimannya. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini jamaah? Bahwasanya hadis ini mengajarkan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, apalagi hambanya tersebut sedang dizalimi. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya penguasa itu sama dengan manusia yang lain, karena mereka semua merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kekuasaan atau memberikan mudarat kepada makhluk yang lain atau kepada manusia yang lain kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kezaliman penguasa. Di antara pelajaran juga kita bisa ambil jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala disunahkan kita menghafal doa ini atau membaca doa ini kalau seandainya kita takut dengan penguasa yang zalim. Bagaimana hadis yang sebelumnya atau antara sebelumnya. Kalau antum gak bisa hafal yang panjang ini, antum hafalkan yang tadi sebelumnya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang lebih pendek. Kalau seandainya kita dapati penguasa yang zalim, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita penguasa yang kita zalim. Nah, kita ambil dari azab ini. Hadis yang selanjutnya dari Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Musa wa hadatsana Ibn Abbas akhbarani abi anna Ibn Abbas hadatsahu qala man nazala bihi hammun aw qawmun aw kalbun aw khafa min sultan fada'a bihaula'i ustujiba lahu. As'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arsyil 'azim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arsyil karim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'a wal ardina sab'a wa ma fihinna, innaka 'ala kulli syai'in qadir, tsumma salillah hajataka. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Musa. Ini sudah masuk waktu saja, Mas. Berapa menit lagi? Masih 2 menit lagi. 3 menit. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu.
Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Musa bin Ismail At-Tabuzaki, dia adalah seorang yang thiqah, dari Syukair bin Abdul Aziz bin Qais. Dan jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca apa yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala terhadap sanad hadis ini, kata beliau, kalau Syukair ini khilaf di kalangan para ulama tentang kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Namun Syekh Al-Albani menghukumi Syukair ini seorang yang majhul. Begitu juga ayahnya. Dan atas ini riwayat dari siapa? Syukair dari ayahnya. Berarti dua-duanya majhul kata beliau. Kalau dua-duanya majhul, hukum hadisnya apa jemaah? Majhul itu pernah sampaikan adalah seorang perawi yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Karena riwayat hadisnya sedikit, yang meriwayatkannya mungkin satu atau dua orang, kemudian tidak jelas kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Dan kalau sudah tidak jelas kredibilitasnya, tentu hadisnya akan lemah. Ya Allah Taala alam. Syekh Anis Tahir Hafizullah Taala dalam syarahnya beliau menjelaskan ya jamaah bahwasanya Syekh Al-Albani saja tidak memerintahkan muridnya untuk taklid.
Dan boleh kata beliau kepada murid-muridnya, engkau mengikuti apa yang ada diriku sebelum engkau meneliti. Dan Syekh Anis Shahih Hafizahullah Ta'ala ternyata mendapatkan perkataan ulama tentang Sukaini, yaitu perkataannya Al-Imam Yahya bin Ma'in. Dan kita mengetahui siapa Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in adalah seorang ulama al-jarh wa ta'dil, yang beliau adalah seorang yang bisa menilai kredibilitas perawi hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Sukain ini, Sukain la ba'sa bihi, yang menunjukkan tidak apa-apa kata beliau meriwayatkan hadis dari Sukain. Kan dalam riwayat yang lain katanya justru Yahya bin Ma'in mensiqahkan. Tambah lagi katanya begitu juga ayahnya. Begitu juga apa? Ayah. Ketika Imam Yahya bin Ma'in sudah memberikan keterangan yang jelas akan kredibilitas siapa? Rawi kita ini, Sukain Ibn Abdul Aziz Ibn Qais, maka tentu perkataannya lebih kita kedepankan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu juga jemaah sekalian, Syekh Al-Albani adalah seorang yang tapi agama Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak takut. Beliau juga mengucapkan perkataan salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Abdul Jabbar, ketika mendapati Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyelisih jumhur. Apa kata Abdul Jabbar? Al-Imam Syafi'i kabir. Al-Imam Syafi'i adalah seorang alim yang besar. Walakin al-haq akbar minkum. Tetapi kebenaran lebih besar darinya. Itulah jamaah sekalian, ketika seorang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijak. Adapun perkataan ulama itu bisa diterima dan bisa ditolak. Dan tentu dalam pembahasan ini kita harus berlapang dan jamaah. Namanya menghukumi hadis itu sesuai dengan pengetahuan. Dan ketika terjadi khilaf perselisihan, maka itu biasa sebagaimana perselisihan dalam ilmu fikih jauh. Bisa dipahami? Allah Ta'ala alam. Maka dalam atas ini kita tidak sependapat dengan perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadis ini insyaallah untuk atas ini adalah atas yang sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man nazala bihi hammun aw ghammun, siapa saja yang suatu hari mendapati kegundahan, aw ghammun, atau apa jamaah, kegelisahan, aw karbun, atau bencana, au khafa min sultan, atau dia ketakutan kepada penguasa. Dari lafaz ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, sebagai yang dikatakan oleh Syekh Anis Shahih Hafizahullah ta'ala, bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak satu keadaan. Dalam istilah iklannya apa? Life is never flat. Hidup itu tidak akan lurus terus. Pasti ada yang namanya bahagia, terkadang sedih. Ada dalam keadaan aman, terkadang dalam keadaan takut. Itulah kehidupan dunia jemaah. Dan tentu kita mengetahui bahwasanya dunia ini merupakan negeri ujian. Sedangkan negeri keabadian dan kebahagiaan adalah akhir. Pada abihakula, maka hendaklah dia berdoa
dengan doa ini, ustujiba lahu, dia akan mendapatkan ijabah. Apa doanya? As'aluka bila ilahan, kau meminta kepada Engkau ya Allah, karena Engkau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Rabbus samawati sab'a, pemilik 7 langit dan pemilik arsy yang agung. Dan aku meminta kepada Engkau dengan la ilaha illa anta, dengan uluhiyah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Rabbus samawati sab'a, pemilik langit yang 7 dan juga arsy yang mulia. Wa as'aluka bila illa anta, aku meminta kepada Engkau dengan kalimat tauhid, pemilik 7 langit dan 7 bumi dan apa yang ada di seluruhnya, yang ada pada seluruhnya dari langit dan bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tsumma salillah, kemudian mintalah kepada Allah hajatan, mintalah kepada Allah kebutuhanmu, niscaya akan dikabul. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana antar sebelumnya, tidak mungkin Abdullah bin Abbas sampai menjazm, sampai memastikan pasti akan dikabulkan, kecuali pasti beliau mendengar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Istahir hafizallahu taala, azab ini walaupun mauquf sampai kepada Abdullah bin Abbas, tapi memiliki hukum marfu. Karena tidak mungkin keluar dari pendapatnya Abdullah bin Abbas, berarti bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jemaah, ini beberapa kata yang kita dapatkan dari bab idafah sultan. Jika seorang takut kepada penguasanya, maka dianjurkan untuk membaca doa yang tadi telah disebutkan. Allah Ta'ala bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Lalu diterima. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Apa bedanya hadis marfu sama mauquf? Masalahnya kan ada tadi Ustaz sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi kan jelas marfu. Kenapa ada sebutannya mauquf, Ustaz? Nah, apa bedanya hadis mauquf dan hadis marfu? Hadis marfu adalah hadis yang perawinya itu menyandarkan langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Makanya marfu artinya yang diangkat kepada Rasulullah SAW. Dan hadis marfu tentu ini lebih mulia karena langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis marfu nanti akan dilihat bagaimana kredibilitas para penyambung lidahnya atau para perawi hadisnya. Kalau para perawinya thiqah, maka hadisnya menjadi sahih. Adapun hadis mauquf adalah hadis yang sampai hanya kepada sahabat. Jadi periwayatan perkataannya itu hanya sampai sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi yang mengatakannya sahabat bukanlah Nabi. Tentu Pak, apa yang dikatakan sahabat tidak mungkin selevel dengan perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi menjadi hujjah, menjadi masdar. Kalau itu sahih, maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini, untuk mengamalkan apa yang ada di dalam. Tapi kalau hadis mauquf, maka tidak wajib jamaah, karena itu perkataan siapa? Sahabat. Apalagi ketika perkataan sahabat ini ada khilaf. Makanya dalam ilmu ushul fikih ada yang namanya pembahasan bab qaul sahabi. Perkataan sahabat itu apakah menjadi hujjah otomatis atau tidak? Dari situ dibahas. Kalau seandainya ada seorang perkataan atau seorang sahabat yang berkata, maka dilihat adakah yang menyelisihnya. Kalau ada yang menyelisihnya, maka perkataannya tidak menjadi hujjah. Perkataan sahabat dengan perkataan sahabat yang lain itu tidak bisa menjadi hujjah. Paham di sini, Pak? Makanya di sini penting membedakan antara hadis marfu dengan hadis mauquf. Dan kalau seandainya sebagian para ulama mengatakan
hadisun mauquf lahu hukmu rafa, maka di sini ada beberapa syarat. Kalau perkataan sahabat bisa dihukumi marfu, ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama jemaah, yaitu beliau seorang yang termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari hadis Nabi SAW sampai 1000 lebih jam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, walaupun Abdullah bin Mas'ud tidak sampai 1000, disebutkan hanya sampai 700 atau 600-an. Dan yang kedua, ketika meriwayatkan perkataannya ini tidak ada majal, tidak ada kesempatan seseorang mengatakannya dari pemikiran. Biasanya yang berkaitan dengan perkara yang goib. Kalau perkara yang goib, bisa nggak akal manusia sampai jauh? Maka sudah bisa dipastikan itu para sahabat mengambilnya dari Rasulullah SAW. Cuma pertanyaannya, kenapa jamaah mereka tidak mau langsung mengatakan perkataan sahabat? Inilah bedanya kita dengan mereka. Mereka sangat waro, mereka sangat hati-hati ketika meriwayatkan hadis. Kalau benar-benar tidak sesuai dengan lafaz Nabi SAW, maka mereka hati-hati. Mereka hanya menyandarkan kepada perkataannya. Dan inilah bukti bahwa mereka sangat jujur. Paham sih jamaah? Allah Taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.